Pemirsa, waspada terhadap pinjol ilegal karena ujungnya si peminjam akan menuai teror dan sering pinjol berujung benjol. Lalu siapa orang-orang di balik pinjol ilegal? Penggerbekan di Green Light City. Hai, saya David Silahoy. Saya sering sekali menerima pesan singkat yang berisi informasi pinjaman dana online dengan proses cepat, mulai dari harga 5 juta hingga 500 juta rupiah dengan bunga 2%. Namun saya sama sekali tidak tergiur karena saya tahu ini adalah pinjaman online ilegal, tidak tercatat di dalam OJK, dan berujung pada teror. Namun sayangnya masih banyak di antara kita yang mengambil tawaran tersebut. Mengapa demikian? Kita lihat yuk. Juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Tak lama setelah Pak Jokowi menyinggung terkait pinjol ilegal, Kapolri Listio Sigit langsung memerintahkan jajarannya bergerak cepat menggerebek kantor-kantor pinjaman online ilegal. Polda Jawa Barat dan Polda DIY menggerebek ruko yang menjadi kantor jasa pinjaman online ilegal yang memiliki 23 jenis aplikasi pinjol di Jalan Herman Yohanes Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat pun langsung menetapkan 6 tersangka. Polisi kemudian menggerebek kantor kolektor pinjaman online PT Indo Tekno Nusantara ITN di kawasan Green Lake City, Tangerang, Banten. Dari 13 aplikasi pinjol yang menggunakan jasa PT ITN, hanya 3 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sementara 10 lainnya ilegal. Pada awal pekan ini, polisi juga menggerebek kantor pinjol ilegal di kawasan Komplek Ruko Gading Bukit Indah Kavling Blok H nomor 26 dan 27 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kantor bernama PT An Information Consulting ini menggunakan 4 aplikasi dan sudah lebih dari 8.000 nasabah telah menjadi korban pinjaman online. Dari semua kantor pinjol yang digerebek ada satu hal yang serupa. Di antaranya cara penagihan utang dengan mengancam menyebar gambar porno yang diedit serupa dengan wajah si peminjam untuk disebarkan ke keluarga terdekat hingga rekan-rekan. Seperti yang dialami oleh Tara, nama bukan sebenarnya dari korban teror pinjol ilegal. Bunganya berapa kemarin yang 1 juta itu? Dalam aplikasinya itu saya pinjam 1 juta, yang saya terima 800.000, tapi yang saya bayar itu 1,5. Kalau yang ilegal ini parah sekali, sampai foto-foto saya diedit, bikin telanjang, dibikin saya bandar narkoba, segala macam lah dibikin begitu. Seperti apa bentuk terornya selain gambar-gambar yang porno tadi yang diedit? Ngancemnya itu seperti kalau kamu keluar nanti saya bakalan kejar kamu, saya bakalan bunuh kamu. Nah, Anda kan mengetahui perbedaannya nih, beda bunganya, tapi kenapa masih meminjam yang ilegal? Kalau yang ilegal itu mereka cepat sekali cairnya, Mas. Jadi kita cuma fotokopi KTP-nya doang, foto selfie, udah itu 5 menit langsung cair. Tara hanyalah segelintir kasus korban teror oleh pinjol ilegal yang dialami oleh masyarakat. Dalam 3 tahun terakhir ada sekitar 19.700 pengaduan kasus pinjol ilegal oleh masyarakat. 9.270 kasus masuk kategori pelanggaran berat, diantaranya pencairan tanpa persetujuan pemohon, intimidasi, penyebaran data pribadi, dan penagihan dengan pelecehan seksual. Untuk membedakan pinjol legal dan ilegal, OJK pun mengajak masyarakat untuk menelepon OJK di 157 atau cek laman website untuk daftar pinjol legal. Sementara itu, pemodal pinjol ilegal berasal dari berbagai sumber. Yang legal, bahwa biaya pinjaman online ini untuk yang sifatnya cash loan itu 0,8% per hari. Dan per hari ya? 0,8% per hari? Ya, ini biasanya cash loan atau kalau itu payday loan. Jadi hitungannya memang harian. Tapi ini harap dicatat, ini untuk pinjaman yang jangka waktunya pendek. Jadi kisarannya hanya 1-4 minggu. Ini sebenarnya uang-uang dari pinjol ilegal ini dari mana sebenarnya?
Jadi kalau dulu individu-individu yang memiliki uang berlebih menggunakan platform untuk disalurkan. Tetapi saat ini sudah ada superlender. Jadi superlender inilah yang kemudian akan OJK tata. OJK Nah, atur siapa ini bahwa superlender ini? superlender itu sumbernya bisa dari berbagai macam. Ada perusahaan, ada kemudian juga investor dari asing, ya kan. Ini sudah melibatkan lintas negara. Gerah dengan aksi pinjol ilegal ini, Menko Polhukam Mahfud MD pun buka suara. Hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Satu. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Tentu ini kabar baik bagi mereka yang kini tengah terlilit pinjol ilegal. Namun demikian, hal ini tidak akan menjadi jalan keluar yang permanen jika kita tidak mengubah cara berpikir dalam mengatur keuangan. Berikut ini adalah tips mengatur keuangan pribadi. Yang pertama, sisihkan 10% pendapatan Anda untuk ditabung. Yang kedua, alokasikan tidak lebih dari 50% gaji untuk pengeluaran yang pasti seperti listrik, air, pulsa telepon, dan transportasi seperti ojol. Yang ketiga, siapkan pengeluaran lainnya yaitu untuk belanja makanan, kebutuhan dapur, dan perawatan rambut serta wajah tidak lebih dari 25%. Yang keempat, sisa uang yang Anda dapat bisa dipakai untuk investasi. Yang kelima, pisahkan uang-uang yang telah dialokasikan tersebut agar tidak terpakai. Dan yang lebih penting lagi adalah jikalau kita harus meminjam, pastikan itu untuk sesuatu yang produktif, bukan yang konsumtif. Saya David Silahoy, Abdul Rashid Edmond Dantes, iNews melaporkan.